Si bandel yang diusir guru. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang dikenal sebagai murid paling bandel di sekolah? Yang sering mengganggu pelajaran, membuat guru marah, dan bahkan dianggap tidak punya masa depan. Tapi bagaimana jika suatu hari dia kembali, bukan untuk membuat keributan, tapi untuk menginspirasi? Namanya Dava, anak kelas 10 di sebuah SMA negeri. Ia bukan hanya terkenal karena kenakalannya, tapi karena keberaniannya untuk membuat onar tanpa rasa takut. Bu Rika, guru bahasa Indonesia yang baru mengajar, sering jadi sasaran. Ketika Bu Rika sedang menjelaskan pelajaran, Dava melemparkan kapur ke papan tulis. Ketika siswa lain menulis, Dava pura-pura jatuh dari kursi hanya untuk membuat teman-temannya tertawa. Tapi yang tidak banyak orang tahu, setiap kali bel sekolah berbunyi dan teman-temannya pulang ke rumah dengan orang tua masing-masing, Dava hanya berjalan sendiri, menyusuri gang sempit, pulang ke rumah kecil yang sunyi. Ia tinggal bersama neneknya yang sakit-sakitan. Orang tuanya bekerja di luar kota, hanya mengirim uang sekali-sekali. Dan Dava tidak pernah menerima pelukan atau pertanyaan bagaimana harimu nak dari siapapun. Hingga suatu hari kenakalannya mencapai puncak. Saat itu Bu Rika sedang menulis di papan. Dava melempar kapur langsung ke arahnya. Suara tawa pecah di kelas. Tapi tidak lama, sebuah kamera CCTV merekam semuanya. Besoknya, Dava dipanggil ke ruang guru. Tidak ada orang tua yang datang. Dan keputusan sekolah pun jatuh. Dava dikeluarkan. Dava hanya mengangkat bahu, tidak menangis, tidak membela diri. Ia pergi dari sekolah diam-diam. Tapi sore harinya, saat ia pulang ke rumah, ia menemukan neneknya tergeletak tak sadarkan diri. Dava panik, menangis, lalu menjerit. Ia memanggil tetangga dan membawa neneknya ke rumah sakit dengan bantuan warga. Untuk pertama kalinya, Dava merasa kesepian. Beberapa hari kemudian, datang seorang petugas dari dinas sosial. Ia membawa surat bahwa Dava diminta mengikuti program pembinaan remaja bermasalah. Tempat itu seperti semi militer. Bangun pagi, baris berbaris, kerja kelompok, disiplin keras. Awalnya Dava marah, memberontak, bahkan kabur. Tapi semuanya berubah saat satu pembina bertanya, "Kamu bercanda di kelas karena kamu lucu? Atau karena kamu sepi dan ingin diperhatikan?" Dava akhirnya menangis di depan para pembina. Bukan karena marah, tapi karena selama ini ia memendam banyak luka yang tidak pernah
ia ceritakan. Hari demi hari, Dava berubah. Ia mulai belajar mendengarkan, membantu sesama peserta, dan bahkan menjadi pemimpin kelompok pembinaan. 6 bulan kemudian, Dava kembali ke sekolah lamanya. Tapi bukan sebagai murid. Ia datang sebagai tamu, pembicara dalam acara motivasi siswa baru. Seluruh siswa yang dulu mengenalnya bengal, kini terdiam melihatnya berdiri di podium. Rambutnya rapi, wajahnya tenang, dan suaranya berat tapi hangat. Nama saya Dava. Dulu saya dikenal sebagai murid paling bandel di sekolah ini. Tapi hari ini, saya ingin minta maaf. Bukan karena saya takut, tapi karena saya sudah sadar. Saya hanya anak yang kesepian. Ia bercerita tentang neneknya, tentang hidup sendiri, dan tentang bagaimana ia merasa tidak ada yang peduli. Dan di barisan guru, Bu Rika menangis. Dava melihatnya dan tersenyum. Setelah acara selesai, Dava menghampiri Bu Rika dan berkata, "Maaf Bu, dulu saya pikir Ibu benci saya. Ternyata Ibu yang paling peduli." Ternyata Bu Rika lah yang diam-diam mengusulkan agar Dava tidak hanya dikeluarkan, tapi dibimbing lewat program pembinaan. Bukan untuk menghukum, tapi untuk menyelamatkan. Kini Dava sering diundang ke sekolah-sekolah lain sebagai pembicara. Ia bahkan punya kanal YouTube bernama Bangkit dari Kenakalan yang sudah ditonton jutaan remaja di seluruh Indonesia. Sekolah lamanya kini punya program baru, Teman Bercerita. Tempat siswa bisa curhat dan mencari bantuan. Semuanya terinspirasi dari satu anak yang dulu dikira nakal, padahal ia hanya paling butuh didengarkan. Setiap anak yang bandel tidak selalu buruk. Di balik kenakalan bisa jadi ada luka. Di balik teriakan bisa jadi ada tangisan. Dan kadang yang paling bandel hari ini bisa jadi penyemangat terbesar di masa depan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tunggu video menarik berikutnya. Sampai jumpa.